Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta kamu juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Fun, learn, impact, pride, and fun. Mari kita bertumbuh dalam kelompok STEM yang disebut EKM. Greater Generation, anak muda adalah tiang-tiang gereja. So, tetaplah bersekutu dengan Tuhan dan teman-teman dalam Kristus Yesus. Demikianlah PIOC minggu ini. Let's prepare and Be blessed! Shalom, happy Sunday Bapak Ibu. Saya percaya hari ini adalah hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita semua bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama, kita mau bersekutu, memuji dan meninggikan Raja di atas segala raja. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Hari yang luar biasa, hari yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu, kami bersyukur buat penyertaanmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama bersekutu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang menyertai setiap kami, Engkau yang menjamah hati kami ya Tuhan, sehingga ketika sebentar firman-Mu disampaikan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila
bersamamu ku tak tergoyahkan. Oh teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama
Mari dengan segenap hati, dengan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, kita mau deklarasikan, kita mau nyatakan bahwa Dia yang memegang teguh segenap kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Haleluya Tuhan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan ada pada kehidupan saudara. Saudara akan dipelihara Tuhan dengan baik karena kita memiliki Tuhan Bapa kita yang baik, yang setia. Bahkan dalam ketidaksetiaan kita pun Dia tetap setia dan Dia mengasihi kita, bahkan memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan Kristus bagi kita umatnya. Baik, mari sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau Tuhan yang sudah menyertai kami sampai pada hari ini. Di tengah-tengah pandemik yang ada melanda negeri kami, bahkan seluruh dunia, Engkau tetaplah Tuhan yang setia, yang memelihara, yang melindungi, menjagai kami. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap ada pada kami untuk melindungi kami, memelihara kami Tuhan, memberikan segala sesuatu yang kami perlukan, membuat kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Karena itu Tuhan, biarlah pada hari ini Engkau berbicara bagi kami, menyempurnakan, meneguhkan segala sesuatu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat Alkitab kita atau handphone saudara, Alkitab saudara. Kita sama-sama mendeklarasikan kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan. Maka saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Amin. Hari ini firman Tuhan bicara bagi kita tentang ultimate treasure. Apa harta yang paling bernilai dalam hidup kita? Sering sekali orang hanya berbicara bahwa perlu untuk mengelola keuangan dengan baik. Tetapi sama pentingnya juga kita melihat bagaimana cara kita untuk memperoleh harta. Dalam Yakobus pasal 5 ayat yang keempat,
menyatakan bahwa sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudaraku, ini satu keadaan di mana ada orang-orang pada masa itu dan bisa juga pada masa sekarang mendapatkan kekayaan, mendapatkan kemewahan dengan cara memeras orang lain, dengan cara mengeksploitasi pihak yang lain, orang-orang lain yang mungkin saja, yang bahkan mereka adalah orang benar tetapi mereka tidak berdaya. Bahkan mereka bisa saja dibunuh walaupun mereka dalam posisi yang benar ketika berperkara. Dan ini sesuatu yang biasa kita lihat ya pada masa ini. Ada perampasan lahan, ada upah-upah yang tidak diberikan, dan berbagai macam yang dilakukan oleh seorang yang memiliki kuasa. Dalam hal ini ya diposisikan seperti seorang pengusaha, seorang yang mengupah orang lain tetapi dia tidak menjalankan bisnisnya dengan baik, dia bahkan memperkaya dirinya dengan cara yang salah. Karena itulah dilanjutkan di ayat yang 9 sampai 11 mengatakan bahwa saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya dan terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ya. Apa yang kita lihat di sini bahwa firman Tuhan menempatkan orang kaya yang mendapat kekayaan dengan cara yang salah itu dalam posisi rendah. Di hadapan Tuhan mereka itu adalah orang-orang yang rendah, bukan orang-orang yang terhormat, tetapi orang-orang yang walaupun secara harta, secara kekayaan mereka tidak memiliki banyak, tetapi mereka orang-orang yang benar. Maka mereka dikatakan patutlah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, bahwa Tuhan tidak menilai orang berdasar kepemilikan, berdasar seberapa kaya hidup kita, seberapa yang kita miliki, tetapi Tuhan menilai orang berdasar bagaimana orang itu mendapatkan kekayaannya. Ada satu film di Indonesia yang terbit tahun lalu, itu adalah judulnya itu Orang Kaya Baru ya. Ini adalah satu film yang menggambarkan satu realita yang ada ya. Ini kira-kira bulan Januari tahun lalu terbit ya. Nah, film itu bercerita tentang bagaimana satu keluarga yang harmonis tinggal di dalam satu rumah yang sederhana, di mana mereka punya kamar dan kemudian ruang tengah itu merangkap ruang keluarga dan ruang makan. Jadi mereka setiap hari berkomunikasi, mereka tertawa bersama, makan bersama, mereka punya waktu untuk bersosialisasi satu sama lain, semua anggota keluarga ini. Tetapi dalam film itu
diceritakan bahwa ternyata bapaknya adalah anak seorang kaya, dan ketika dia meninggal dia mewariskan banyak harta. Dan kemudian dengan warisan yang begitu banyak, hidup mereka berubah. Mereka pindah ke dalam satu rumah yang besar. Kemudian anak-anaknya masing-masing punya kegiatan. Yang kuliah, dia sibuk dengan kuliahnya. Yang lagi mulai merintis karir, dia sibuk dengan karir, dengan proyek yang prestisius. Anaknya pun akhirnya yang bungsu itu menjadi orang yang merasa merana. Nggak ada lagi orang yang nemanin dia makan, nggak ada orang yang diajak untuk berbicara. Dan sampai pada akhirnya ternyata keadaan mereka yang berlimpah dengan kekayaan itu ternyata membawa mereka kepada satu kondisi memunculkan ego masing-masing, membuat mereka tidak utuh lagi sebagai sebuah keluarga yang saling peduli satu sama lain, yang saling mendukung. Masing-masing mereka akhirnya melakukan segala sesuatu sesuai dengan jalannya masing-masing. Harta bisa saja ya, ketika dia tidak dikelola dengan baik, dia justru menjadi masalah. Maka dalam Yakobus di pasal 5 ayat 1 sampai dikatakan begini, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ya. Orang-orang kaya diingatkan bahwa ketika kekayaan bertambah banyak, sebenarnya bukanlah waktunya untuk pesta pora, tetapi justru waktunya untuk menangis, untuk meratap. Karena apa? Karena ketika harta bertambah banyak, maka segala keinginan pun makin bertambah. Lifestyle berubah. Pilihan-pilihan atas berbagai hal pun berubah. Semuanya berubah dan selalu kurang. Karena itu perlu kita untuk menangis, untuk meratap. Karena di balik apa yang dipercayakan bagi kita ada satu tanggung jawab. Ini berbanding lurus, makin banyak kita dipercayakan, makin besar tanggung jawab yang kita pikul. Dengan makin berat tanggung jawab yang kita pikul, sebenarnya itu waktunya bukan untuk kita bersenang-senang berarti. Itu waktunya untuk lebih serius. Makanya dikatakan, menangislah, jagalah hatimu baik-baik, supaya kamu tidak diperbudak oleh kekayaan tersebut, supaya hidupmu jangan justru dihancurkan oleh kekayaan tersebut. Dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau di dalam terjemahan New International Version, NIV itu menyatakan, whoever loves money never has enough, whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Ya, bahwa siapa yang mencintai uang tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah merasa cukup
ya, siapa yang juga mencintai kekayaan tidak akan pernah merasa puas dengan income-nya. Menurut kita, kalau orang punya income itu anggaplah misalkan 10 digit, itu waduh sudah bagus ya. Tetapi jangan heran orang yang bahkan 12 digit pun penghasilannya per bulan tetap aja merasa tidak cukup karena kebutuhannya makin meningkat. Tidak akan pernah, itu sudah hukumnya, Tuhan sudah tetapkan seperti itulah adanya. Ada satu kasus di mana ini menjelaskan bagi kita satu gambaran tentang bagaimana ada satu pertemuan pada tahun 1923 di sebuah hotel di Hotel Edgewater Beach di Chicago yang diikuti oleh 9 orang konglomerat dunia. Nah, saudara lihat baik-baik apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang kaliber internasional, di mana yang pertama ada Charles Schwab, presiden perusahaan baja terbesar di dunia. Kemudian Samuel Insull, presiden perusahaan Onderdale, mobil terbesar. Kemudian Howard Hobson, presiden perusahaan gas terbesar di dunia. Kemudian Arthur Cotton, itu spekulan gandum terbesar, dan Richard Whitney, presiden bursa saham New York. Kemudian Albert Falt, itu adalah anggota kabinet presiden Amerika Serikat. Leon Fraser, itu presiden dari Bank of International Settlement. Kemudian Jesse Livermore, seorang konglomerat ya, yang bahkan disebut sebagai beruang ya, beruang terbesar di Wall Street. Kemudian yang terakhir adalah Ivar Kruger, di mana dia adalah presiden dari perusahaan monopoli terbesar dunia. Tetapi saudaraku sekalian, setelah 25 tahun dari pertemuan tersebut, kira-kira beginilah keadaan ke-9 konglomerat tersebut, bahwa Charles Schwab ini dia meninggal dalam keadaan bangkrut, bahkan 5 tahun dia hidup dari hutang saja. Kemudian Samuel Insull ini dia meninggal sebagai buronan korupsi. Yang ketiga yaitu Howard Hobson, dia akhirnya ditemukan di rumah sakit jiwa, dia menjadi seorang yang gila. Kemudian Arthur Cotton ini dia mati di pengasingan tanpa memiliki seorang pun teman. Kemudian Richard Whitney, dia menghabiskan waktunya di penjara. Albert Falt itu dia mati sebagai tahanan rumah. Dan yang ketiga selanjutnya yaitu Leon Fraser, Leslie Livermore, kemudian Ivar Kruger, ini ketiganya mati bunuh diri ya. Ini sesuatu yang boleh menjadi peringatan bagi kita semua. Bayangkan, ini bukan orang biasa, ini bisnismen yang luar biasa, pengusaha, konglomerat yang luar biasa, dan ini kaliber dunia kelasnya. Tetapi dari 9 orang itu ternyata semuanya mengalami hal yang tragis ya. Tidak ada satu pun di antara mereka yang happy ending, saudaraku. Tidak ada yang meninggal dengan tenang, dengan damai. Ini adalah ironi, saudaraku, bahwa ternyata kekayaan bukan sesuatu yang bisa menjamin kehidupan kita akan lebih baik ke depan. Karena itu, no shortcut. Tidak ada shortcut dalam kita memperoleh kekayaan. Harus dengan cara yang benar. Karena kalau kita memperoleh dengan cara yang tidak benar, kita akan juga meneruskan cara yang tidak benar itu. Karena cara yang tidak benar itu menghasilkan
kita akan lanjutkan itu, dan cara itu juga akan menghancurkan kehidupan kita seperti yang dialami ke-9 konglomerat tersebut. Jangan sampai apa yang Yakobus serukan kepada orang-orang kaya, peringatkan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan mereka tidak dapat melawan kamu. Ini adalah kejahatan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang untuk memperkaya diri. Ada sesuatu memang yang kita lihat di dunia zaman sekarang ini. Di tengah-tengah orang punya bisnis yang besar, konglomerat yang besar sekali. Misalkan mau kasih contoh apa? Mau kasih contoh misalkan perkebunan sawit. Kalau saudara pergi ke perkebunan sawit, ini di Kalimantan Timur banyak perkebunan sawit ya, punya konglomerat. Tetapi kalau saudara sampai di sana, saudara akan melihat bahwa karyawan di perkebunan sawit, pekerja-pekerjanya itu adalah orang-orang miskin, orang-orang melarat. Sementara pemiliknya menjadi seorang konglomerat. Ada keluhan Tuhan yang sampai atas mereka. Mereka tidak menikmati, tidak ikut menikmati hasil keuntungan dari perusahaan yang begitu besar, yang menghasilkan begitu banyak uang. Bahkan tidak jarang karena lahan orang dibunuh. Bukan hanya orang hutan ya yang terancam, yang beberapa kasus di Kalimantan itu walaupun itu dilindungi tetapi juga dibunuh karena dianggap menjadi hama. Tetapi orang-orang pun terbunuh oleh karena kasus lahan. Mereka yang sudah lama tinggal di sana, sudah lama menguasai lahan tersebut, terusir dari sana ketika mereka mempertahankan apa yang menjadi haknya, maka mereka bisa menjadi korban oleh orang-orang yang punya uang, yang punya pengaruh terhadap kekuasaan. Padahal, saudaraku, Raja Salomo melihat salah satu yang membuat terjadi keberlangsungan, sustainabilitas dari kekayaannya, kehormatan, kemuliaannya. Di dalam Amsal 3 ayat 23 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Perusahaan modern saat ini memiliki secara corporate ada namanya CSR ya, di mana itu adalah responsibility terhadap lingkungan, saudaraku. Itu lingkungan yang baik akan menjamin keberlangsungan perusahaan itu. Nah, secara pribadi pun sebenarnya begitu. Ketika kita berbagi terhadap orang yang sebenarnya patutlah mereka menerima, ya, harus kita berikan. Kalau kita mampu melakukannya, ada subsidi, ada share kepada orang-orang lain. Akan sangat indah kalau ini dimulai di rumah Tuhan. Ada orang-orang yang pintar cari duit ya, yang itu bisa share dengan yang lain. Seorang bos, ketika engkau mampu oleh karena kerja keras para karyawanmu memberikan untung yang banyak, layaklah, haruslah engkau memberikan kepada mereka juga bagian sebagai bonus kepada mereka. Saudara yang kasih Tuhan, kekayaan bisa sirna, kejayaan pun bisa hilang, tetapi kejujuran akan selalu ada di hati orang benar. Ini satu statement yang bagus dari Pastor Jimmy Untoro yang perlu kita renungkan bersama-sama, bahwa kita perlu untuk memelihara integritas dalam
kehidupan kita, dalam kita berusaha, dalam kita bekerja. Dan yang terakhir saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita seharusnya tidak mengandalkan hidup kita hanya pada harta, tetapi kita lebih kepada pemberi dari harta, pemberi dari kekayaan. Matius pasal 6 menjelaskan kepada kita supaya kita jangan khawatir tentang hidup kita, tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita pakai. Bahwa kita seharusnya lah menjadi orang-orang yang tidak hanya memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi Tuhan mendorong kita supaya 23 semua hal, makanan, pakaian, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa. Akan tetapi Bapa kita di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Ayat 33 dengan jelas menyatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebesarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebagai penutup, saya mau sampaikan bagi kita semua bahwa fokuslah pada Sang Pemberi berkat, pemberi kekayaan, bukan pada apa yang diberikan. Karena ketika kita fokus pada pemberi kekayaan, maka kita ingat bahwa uang itu untuk digunakan, bahwa harta itu untuk digunakan, dan kita bukan hanya sebagai seorang pengguna, tetapi kita orang yang mengelola dengan baik, memakai dengan baik segala sesuatu yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang yang boleh sungguh-sungguh mau melakukan cara-cara yang benar untuk memperoleh kekayaan, mengandalkan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Bahkan kami juga menjadi orang yang mampu untuk mengelola dengan baik, orang yang mampu untuk share kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan. Karena itu biarlah Tuhan kekuatan daripada-Mu menolong kami untuk melakukan semuanya itu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau tahu kami memerlukan segala sesuatunya yang ada di dunia ini untuk menunjang kehidupan. Karena itu berkati, berikanlah Tuhan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya mengingatkan bahwa setelah ibadah nanti kita masih akan ada care, di mana kita bisa bersama-sama berdiskusi tentang firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada saat ini di grup kita masing-masing. Jangan lewatkan, berikanlah perhatian khusus untuk hal tersebut. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita, sebab Dialah sumber segala berkat dan kasih karunia, segala pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari Dia. Jika engkau bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan memberkati engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sumber pencaharianmu. Tuhan akan membawa engkau semakin naik dan tidak turun. Engkau akan berhasil dalam apa yang engkau kerjakan, oleh karena Roh-Nya menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, perlindungan Tuhan ada atas kehidupanmu.
Tuhanlah yang menjagai, Tuhanlah yang memberkati seisi rumahmu, bahkan orang yang keluar masuk rumahmu pun diberkati oleh Tuhan, karena kehadiran Roh-Nya menjadi berkat atas kehidupanmu masing-masing. Engkau akan dimampukan oleh Roh Tuhan untuk hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Biarlah semua berkat ini sampai kepadamu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Happy Sunday semua, Tuhan memberkati kita, dan sampai bertemu kembali dalam minggu yang akan datang dalam waktu yang sama. Shalom. Hancur dan berseru, dengan